Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau menjabarkan mungkin tambahan permintaan subscriber. Saya juga yakin bahwa para subscriber sudah punya guru kemana-mana, dan di mana-mana kami belajar untuk menambah. Ini yang paling bawah Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajahnya Gusti Allah. Jadi saya kembali ulangi, kalau kalimat wajah jangan langsung muka. Wajahnya, bentuknya, rupanya, wujudnya. Dan sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Jadi kita kalau mau belajar melihat kemana saja di sini, mengatakan Gusti Allah sendiri, melihat kemana saja disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah, bentuknya Gusti Allah. Jadi di sini artinya penciptaannya, makhluknya Gusti Allah. Ya, segala itu menghadap kemanapun, disitulah wajahnya Gusti Allah yang dimaksud perwakilannya. Ya, perwakilannya Gusti Allah itu semua. Jangan melihat casingnya, tapi lihat siapa ketuanya. Casing itu hanya mewakili, wajah itu hanya mewakili, rupa itu hanya mewakili. Jadi kita belajar untuk meluaskan, tidak usah takut. Setiap para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati. Jadi nggak usah ragu. Guru sejati itu sama. Yang namanya hati itu pasti sama kalau diberi iya. Makanya Gusti Allah di suratul Fatihah yang disebut suratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang memberi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu karena hati kita kalau diberi iya, mengatakan iya, yaitu yang disebut lurus, jalan yang lurus. Ya, ini saya mau membahas tentang kenapa sih Gusti Allah menciptakan manusia. Tujuannya apa sih Tuhan menciptakan manusia? Mari bersama-sama diluaskan, silakan diluaskan. Di dalam Al-Baqarah ayat 30, di situ mengatakan khalifah atau wakil. Di saat mengatakan khalifah, jangan langsung raja penguasa. Khalifah itu pemimpin. Ya, saya ini khalifah yang memimpin badan saya, raga saya ini, raga yang diciptakan oleh Gusti Allah, disuruh dipimpin, diatur. Tapi semua kendali pusat adalah Sang Maha Hidup, Gusti Allah. Bagaimana, kenapa sih kok menciptakan? Ini di sini. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, atau niscaya mengenal Tuhannya. Mari kita bahas. Gusti Allah itu tadinya satu til, segalanya punya. Ya, segalanya punya. Apapun bisa, tinggal sebut kun fayakun bisa. Makanya yang disebut kesepian. Contohnya begini, kalau kita manusia, nah ini kan saya berarti memahami. Siapa yang memahami dirinya, ya siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini kalimatnya, berarti kenali diri kita dulu. Kalau kita segalanya ada, diem di rumah saja, nggak ada tontonan, nggak ada kesibukan, pasti bosen, pasti nyari kesibukan, pasti nyari tontonan. Ya, jadi Gusti Allah menciptakan manusia itu disebut wakilnya Gusti Allah untuk mengurusi bumi, untuk mengolah bumi. Itu tugasnya.
Gusti Allah menciptakan manusia itu untuk mengatur bumi, mengolah bumi. Ya contohnya, kalau mau bangun rumah, ya bumi diolah. Yang tadinya lereng ya dipapras, yang tadinya legok ya diuruk. Yaitu pengaturan untuk mengolah agar kehidupan dunia berjalan. Lah di situ sistem sunatullahnya, ada hukum sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau malu telanjang ya pakai baju. Itu aja, itu hukum sunatullah. Ya hukum sunatullah juga sangat amat luas. Ini nanti videonya nggak jelas. Yang penting judulnya begini. Saya ini singkat, mohon dijabarkan lagi. Ini di sini mengatakan kemanapun kamu menghadap, disitulah rupanya Gusti Allah, wajahnya Gusti Allah, bentuknya Gusti Allah, secara wujud. Allah itu artinya wujud. Kita sebagai hamba nyebut Gusti Allah. Jadi mohon maaf Gusti, saya mau mengucapkan nama karena untuk penjelasan. Di surat Shotnya, aku tiupkan ruhku maka tunduklah. Nah, di saat jabang bayi. Yang tunduk yang mana? Setelah ruh ditiup, raga kita yang dulunya kalau bahasa Jawanya itu reco, patung. Raga yang tidak ada apa-apanya, dimasukkan ruh. Langsung kan ini kan karena ruh ini. Tangan kita ke atas karena tunduk sama ruh. Ini mulut bicara karena tunduk sama ruh. Nah itu ya, tunduk. Karena tanpa ruh nggak bisa kemana-mana. Ruh adalah sang maha hidup. Nah, Ali Imran 109-nya segala urusan kembali kepada Gusti Allah. Jadi urusan apa saja, yang ada di langit, yang ada di bumi, urusan kita ini, urusan tentang mengolah makanan di perut, itu kan urusannya Gusti Allah. Nggak ada yang mampu. Kalau masih kurang jelas lagi, Al-Baqarahnya yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, kembali lagi. Jadi semuanya itu berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Surat At-Taubahnya ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Gusti Allah bersama kita. Klop sama ayat ini. Surat Qaf ayat 16-nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Ruh, klop sama ayat. Ini adalah perangkat semua agar kita mewakili Gusti Allah. Lah cita-citanya manusia, banyak manusia itu sedih, kangen. Saya ini hidup itu disuruh apa sih? Jelas ya, hidup itu disuruh mengolah bumi, wakilnya Gusti Allah, agar Gusti Allah bisa melihat, ya, bisa menyaksikan hiruk pikuknya dunia, menyaksikan tontonan. Ibarat kita itu wayang. Ada yang mengatakan kita itu hanya bayangan. Banyak sekali filosofi-filosofi ayat. Tujuan Gusti Allah menciptakan manusia adalah satu, buat penyaksian, buat ditonton. Yang kedua, mewakili untuk mengurus bumi, mengolah bumi. Itu tugasnya. Perintah yang lurus, perintah yang diridhoi oleh Gusti Allah, itu adalah ajaran para nabi. Kasih sayang adanya di suratul Fatihah ya, suratul Fatihah ayat 7. Syiratal mustaqim itu yang seperti apa? Dijawab langsung, syiratal ladzina an'amta 'alaihim.
jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau bernikmat. Itu clear, karena kita kalau diberi makanya clear, disebut lurus. Kalau masih bingung lagi, tugas manusia di bumi wakilnya Gusti Allah. Sementara ini kita kangen Gusti Allah itu kayak apa? Ini laku tirakat, apapun laku tirakat. Karena kalau nggak tirakat, konsep nggak bisa hilang. Sebenarnya berat untuk menyaksikan syahadat yang pertama itu ya. Rukun Islam yang pertama itu kan syahadat, bersaksi. Sementara ini masih banyak orang yang bersaksi hanya kalimat, hanya ucapan. Padahal kalimat bersaksi itu kan berarti mata batin, mata zahir. Ada yang hidup bertahun-tahun belum melihat Gustinya, baik secara zahir maupun batin. Karena di Asmaul Husna Gusti Allah bilang sendiri, saya ini yo zahir yo batin, saya ini terlihat juga tidak terlihat. Kami contohkan, saya terlihat raganya, zahir berarti ini raga ini, tapi saya tidak terlihat ruhnya, namanya batin. Makanya setiap manusia itu pasti punya mata batin, punya mata zahir, punya pendengaran batin, punya pendengaran zahir. Tuh. Lengkap. Makanya kalau seseorang mempelajari ayat itu adalah pengetahuan zahir. Tirakat adalah pengetahuan batin untuk mengolah batin kita agar konsep itu bisa sirna. Konsep itu kan katanya, konsep itu adalah datangnya dari luar kita. Sedangkan setiap manusia itu punya Gusti, guru sejati, atau baguseng hati, atau bagusnya hati. Jadi hati, kalau ada pencerahan dari siapapun, dari manapun, kalau di hati ini menolak, dikelola, pokoknya dicari dengan akal pikiran, diolah agar ketemu ya. Masuk akal enggak? Karena Gusti Allah selalu menyuruh hamba-hambanya untuk menggunakan akalmu, menggunakan pikiranmu. Jadi sementara ini wakil-wakilnya Gusti Allah itu kangen terhadap ketuanya. Wakil nggak pernah melihat ketuanya. Wakil tidak pernah ngobrol sama ketuanya. Itulah dambaan seluruh manusia, kangen terhadap ketuanya. Karena jelas ya, khalifah itu wakil untuk mengolah bumi. Saya mengatur diri saya, bisa mengatur keluarga, bisa mengatur orang lain. Jadi khalifah itu sangat amat luas maknanya. Kalau mau mengetahui ketua, ya kita ini wakil khalifah di bumi. Kalau kita ingin mengetahui ketua secara gamblang, baik lahir, baik batin, berarti kalau batin itu tirakat, bahasa Jawanya semedi atau semadi, bahasa Arabnya khalwat atau i'tikaf atau tafakur. Nabi kita, Nabi Ahmad yang populer disebut Nabi Muhammad, itu di Gua Hiro khalwat atau semadi, tirakat, menghening, manekung. Karena tanpa tirakat tidak akan bisa biak, tidak akan bisa mukasyafah, tidak akan bisa suwung, tidak akan bisa liko. Tirakat itu
Kalau ingin mengenal Tuhannya, pertama dengan ilmu logika, ilmu Quran. Ilmu Al-Quranul Karim itu 7 lapis bumi tersurat. Jadi maknanya itu sampai 7 lapis. Jangan makna luarnya saja, makna kulitnya saja. Contoh, kenalilah diri kita dulu. Kalau mengenal diri kita, pasti mengenal Tuhannya. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa bloko. Ini namanya Al-Quranul Karim, 7 lapis bumi tersirat. Sebelum ini, Nabi Muhammad sebelum mendapatkan Al-Quranul Karim, beliau menggunakan Al-Quranul Qadim di Gua Hiro. Jadi Al-Quranul Qadim itu untuk membentuk kalimat Al-Quranul Karim semadi atau kholwat. Jadi kalau kita ingin mengetahui ayat Al-Quran berarti tirakat, kholwat, ngasah batin. Nah itu ibaratnya. Jadi mohon ya, berarti intinya manusia diciptakan di bumi itu wakil untuk mengurus bumi, mengolah bumi, ya, menjadikan wakil. Dah, kerjaannya apa selain ngurus bumi? Pengasih, penyayang, ya. Syuratul Mustaqim itu pengasih penyayang, ya, dilihat ayat 6 dan ayat 7 Syuratul Fatihah. Kan begini, Al-Quranul Karim itu kan 6.000 ayat lebih, diringkes menjadi satu Suratul Fatihah 7 ayat. Berarti diringkes menjadi 7 ayat. Diringkes lagi menjadi 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tugasnya kita itu pengasih penyayang atas namanya Gusti Allah. Tugasnya itu kasih sayang. Makanya orang kalau sudah berserah diri, para nabi itu disebut muslimun. Muslimun artinya berserah diri. Kalau muslimun diartikan Islam, itu kan masih bahasa Arab semua. Islamnya diartikan Islam artinya orang yang ditolongin atau diselamatkan. Orang kalau diselamatkan atau ditolongin pasti ngucapnya terima kasih. Jadi kalau muslimun itu berserah diri, ikhlas, mau diapain sama Gusti Allah sudah pasrah. Itu perilakunya para nabi. Jadi sudah pasrah. Tapi perilaku tiap hari terhadap sesama, mengasihi dan menyayangi, empan papan situasi dan kondisi. Itu empan papan itu tetap dipakai. Jadi mohon diluaskan, karena setiap para subscriber itu punya guru sejati, pasti pinter-pinter, cuman terhalangnya oleh konsep. Kalau konsep nggak dibuang-buang, yang bingung, hati mengatakan iya, tapi kata dia bukan, tapi hati iya. Ini kadang-kadang hati kita kalah, Gusti kita itu kalah, sehingga terpuruk. Makanya saya kemarin 3 hari yang lalu membuat judul Memulihkan Guru Sejati. Ya, judulnya Memulihkan Guru Sejati. Jadi terima kasih. Nanti kalau kurang luas mohon diluaskan. Jadi kita sama-sama belajar. Saling meluaskan saja. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Tidak usah takut. Setiap para subscriber punya guru sejati. Tanyakan langsung kepada hati. Ya, tanyakan langsung. Apa yang disampaikan ini benar enggak Gusti? Benar enggak Gusti? Gitu aja. Perlu tirakat. Berapa kali terserah. Tidak usah pakai pedoman berapa tahun enggak. Ini hanya gambaran. Ya. Ada yang tiap malam hanya setengah jam. Ada yang seminggu sekali 1 malam. Terserah. Tirakat. Ini kalimat logikanya mengenal secara keilmuan dulu. Ilmu zahir. Kita mengenali Gusti Allah secara wujud dengan ilmu zahir. Tirakat itu dengan ilmu batin. Nanti pada
Kalau ini mumet, nggak ketemu-temu, ya, pokoknya Bunda jangan menyalahkan yang menyampaikan, jangan. Bukalah surat Al-An'am ayat 32, video yang 6 hari yang lalu itu. Ayat solusinya ayat. Ya, ayat solusinya ayat. Kalau sudah mumet, enggak apa namanya? Enggak nyantol, enggak nyantol. Al-An'am ayat 32, itu aja. Perilaku yang diperintahkan adalah memberi, ya. Syiratal mustaqim itu artinya memberi, ya. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi kalau memberi itu seluruhnya, di sini kalimatnya memberi seluruh makhluk. Contohnya paling kecil, kalau ada semut, kasih gula, ada ayam kasih makanan, burung, kucing, hewan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, pasti mampu. Ya, karena Gusti Allah mengatakan di sini memberi pun ada kalimat di Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak membebani. Jadi Gusti Allah tahu dong kemampuan kita untuk berkasih sayang di hal mana, di bidang apa, di situasi yang seperti apa, di kondisi yang seperti apa. Ya, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.